Kedengeran kan ya suaraku? Kedengeran, Bang. Oke, jadi teman-teman sebelum kita mulai, kita mau dengerin sekaligus latihan satu lagu, teman-teman. Saya boleh minta tolong slide-nya? Ya, silakan. Ya, jadi lagu itu teman-teman akan kita nyanyikan sebagai lagu penutup dan liriknya cuma 1 bait itu teman-teman, tetapi akan kita nyanyikan 3 kali nanti teman-teman. Ya, shalom teman-teman. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom, Alfa. Shalom, Bang. Rame nih. Ya, sungguh bersyukur kita dapat dipertemukan lagi di ruangan virtual ini teman-teman. Dan saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Teman-teman, aku persilakan untuk mengambil saat teduh. Bapak, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ketika Tuhan boleh lagi berikan kami kesempatan untuk ada sampai saat ini. Bersyukur ketika Tuhan boleh lagi mempertemukan kami di ruangan virtual ini untuk belajar kembali tentang firman-Mu. Terlebih khusus di sore menjelang malam hari ini kami akan belajar lagi tentang satu doktrin yang perlu kami pelajari, yaitu doktrin tentang Roh Kudus. Biarlah kiranya Tuhan yang terus tolong kami, Tuhan yang berkati kami, berikan fokus yang berasal daripada-Mu, sehingga kiranya kami dalam rangkaian ibadah ini boleh tetap fokus menikmati setiap berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami lewat peribadatan kali ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang terus berkati, Tuhan yang terus pimpin, dan biarlah semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh bersyukur kita dapat menikmati kasih Allah, di mana Ia memberikan Roh-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menikmati persekutuan dengan saudara seiman melalui ibadah PMKJ hari ini. Aku mengajak kita semua, sebagai lagu pembuka, kita menyanyikan lagu Satu di Dalam Roh-Ku. Dalam hatimu berpadu jadi satu, memuji bersama, berdoa bersama, sekutu dan sehati.
ini, dan kasih-Mu melimpah selamanya, kan menjadi saksi bagi dunia. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan jadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih-Mu. Satu di dalam Roh-Mu, oh bahagia. Dalam hatiku, dalam hati-Mu, berpadu jadi satu. Memuji bersama, berdoa bersama, sekutu dan sehati. Oh indahnya, satu dalam kasih Yesus. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan kasih-Mu melimpah selamanya, kan menjadi saksi bagi dunia. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan jadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih-Mu. Teman-teman, saat ini aku mengajak kita semua untuk mengambil waktu sejenak. Mari kita masing-masing secara pribadi melihat kembali kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur untuk kasih Allah dalam kehidupan kita, di mana kita diberikan satu kesukaan yang besar, yaitu Roh Kudus yang adalah Roh Allah diam di dalam kita. Dan mari mohon ampun jika kita dalam menjalani kehidupan kita ataupun pelayanan kita sering mengabaikan Roh Kudus, kita sering berjalan dengan pemikiran kita sendiri tanpa mengikut sertakan Allah dan tuntunan Roh Kudus bagi kita. Mari kita berdoa, merefleksikan kehidupan kita. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari memohon agar Tuhan membukakan mata, telinga, dan hati kita untuk kebenaran firman-Nya, serta mari meminta Roh Kudus agar terus menolong dan memimpin kita.
Menyiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Bukakan Mataku Tuhan. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan telingaku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan mulutku Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu. Buka hatiku oh Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Kepada Bang Abe dipersilakan. Baik, sebelum kita membahas materi firman Tuhan mengenai doktrin Roh Kudus, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Biarlah pujian tadi ya Allah menjadi doa kami agar Roh Kudus membuka mata rohani dan pendengaran rohani kami dan juga hati kami, sehingga setiap materi yang akan kami pelajari, firman Tuhan yang secara khusus akan kami dengar mengenai Roh Kudus, itu benar-benar menguasai hati dan pikiran kami. Bukan hanya kami tahu banyak tentang isi Alkitab, khususnya saat ini tentang doktrin Roh Kudus, tetapi itu benar-benar memberi dampak di dalam kehidupan kami, membuat kami menjadi orang-orang yang hatinya disentuh, diubah, digerakkan oleh Roh Kudus yang akan kami pelajari pribadinya, karyanya melalui materi hari ini dan juga minggu depan. Tuhan juga yang kiranya layakkan hamba-Mu untuk membagikan materi karena dia adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, dan biarlah Roh Kudus menolong hamba-Mu dan juga menolong setiap kami yang mengikuti persekutuan atau pembinaan online pada hari ini, sehingga kami bersama-sama mengerti yang kami pelajari dan dengan sukacita mau menerapkannya dalam kehidupan kami, baik itu secara pribadi maupun di dalam pelayanan kami di persekutuan mahasiswa. Mohon Tuhan juga berkati jaringan internet yang kami gunakan di tempat kami masing-masing, sehingga tidak menjadi kendala untuk kami menikmati kebenaran firman-Mu yang mengubahkan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Bersyukur di tengah-tengah
Mungkin sudah libur ya teman-teman ya? Ada yang udah libur ya? Oke. Ya nggak apa-apa, mungkin ada yang udah libur, ada yang belum ya. Dan dengan berbagai pilihan kegiatan yang kita bisa ambil, kita memilih untuk hadir. Libur itu cuma mitos ya. Oke, oke. Ya, sama ya di sini juga ya. Saya meskipun di rumah aja, tapi yang ternyata nggak libur ya. Ada aja kerjaan, rapat, pelayanan, dan sebagainya. Oke, saya akan coba share screen saya untuk materi kita pada sore hari ini. Mengenai ini ya, doktrin Roh Kudus. Ya, tema besar kita adalah api Roh Suci bakar hatiku. Ya, ini bicara tentang doktrin Roh Kudus. Memang secara spesifik nanti kita akan bahas tentang kaitan Roh Kudus dan penginjilan itu di minggu depan, ya. Tapi kita akan sedikit tanda kutip berkenalan dengan Roh Kudus, ya. Nah, bicara tentang Roh Kudus, teman-teman, ini satu hal yang memang cukup dilematis dalam kekristenan. Dalam artian begini, itu satu hal yang sepertinya agak-agak rumit ya. Dalam artian begini, di dalam kalangan tertentu, tema Roh Kudus itu sangat jarang sekali disinggung. Di gereja-gereja tertentu tidak pernah dibahas, dan biasanya kalaupun dibahas menjelang hari Pentakosta ya. Jadi rata-rata kisaran bulan April atau Maret, khususnya April atau Mei, maaf. Biasanya bulan Mei pas hari Pentakosta bahas tuh ya tentang hari turunnya Roh Kudus. Selesai itu udah tidak pernah disinggung lagi ya, tentang Roh Kudus, buah Roh Kudus, karunia Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Jarang sekali dibahas, ya. Tapi di kalangan yang lain justru sebaliknya sangat sering dibahas. Nah, tetapi tidak jarang terjadi kesalahan karena penafsiran Alkitab yang mungkin ada berbagai titik butanya gitu ya, blind spot-nya. Ada penafsiran-penafsiran yang sepertinya kurang cukup bertanggung jawab secara historis ataupun literer ya. Nah, sehingga akhirnya ini terjadi ya, sangat ditekankan, dibahas, tapi tidak utuh atau bahkan tidak jarang ada yang meleset dan melenceng. Nah, jadi teman-teman ya saya harap melalui pembinaan hari ini kita bisa terus diperlengkapi sehingga kita tidak jatuh kepada dua ekstrim ini, antara satu dari dua ekstrim ini ya. Nah, salah satu hal yang menjadi permasalahan adalah bahwa Roh Kudus itu hanya dianggap seperti kuasa saja ya. Kuasa memang kuat, tetapi ya hanya sebuah kuasa. Ya mirip-mirip seperti kalau di dalam kisah Star Wars, kalau misalnya ada ucapan perpisahan, mau melakukan perjalanan, mau bertarung dan seterusnya, biasanya ada kalimat semacam permohonan atau doa ya. May the force be with you. Kiranya kekuatan itu menyertai kamu. Nah, jadi mendengar kata kekuatan berarti yang muncul di dalam pikiran kita adalah ya kekuatan, kuasa itu adalah sesuatu yang abstrak ya, sesuatu yang abstrak yang tidak berbentuk. Maksudnya ya memang dalam hal tertentu ya tidak ada masalah apa-apa ketika bicara tentang tidak berbentuk, tetapi bicara tentang kekuatan abstrak dan ini tidak berpribadi, person, nggak ada personalnya sama sekali, dan kalau yang namanya kuasa atau kekuatan berarti itu bisa dikatakan hanya sebagai tools, peralatan, alat, ya, sehingga tidak ada otoritasnya di situ. Kuat tapi nggak ada otoritasnya. Nah, kira-kira begini ilustrasinya, teman-teman mungkin ada yang tahu ya ini foto siapa ya. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, saya kasih tahu. Ini adalah foto orangnya yang dijuluki Hercules. Nah, teman-teman dengar kata Hercules yang muncul di pikiran teman-teman apa? Ya manusia setengah dewa, atau ya makhluk yang sangat kuat sekali ya karena setengah dewa itu ya. Nah, tapi teman-teman kalau teman-teman lihat gambar ini, foto ini, kira-kira mewakili nggak bahwa dia orang yang sangat kuat seperti manusia setengah dewa? Memang konon katanya dia pernah dikeroyok sampai dibacok belasan kali tapi nggak mati ya. Nanti kita nggak tahu benar apa enggak, tapi maksudnya begini teman-teman, lihat matanya buta sebelah,
badannya kurus kering, tapi dia ini ternyata kepala preman di Tanah Abang. Nah, teman-teman nggak tahu di sini ada yang dari Tanah Abang? Silakan update ya kalau dia masih preman apa enggak, atau teman-teman sempat ketemu dia, sempat ngobrol-ngobrol, ngopi bareng, coba tanya sama dia atau tolong kasih tahu ke saya, ke kita, dia masih jadi preman di sana apa enggak. Tapi maksud saya gini, dia ini terkenal sebagai ketua preman di Tanah Abang, Jakarta ya. Nah, buat teman-teman yang dari non-Jakarta ya nggak apa-apa lah ya, nggak usah terlalu kepo juga. Tapi maksud saya begini, dia meskipun badannya kurus kering, tapi dia bisa memerintahkan orang-orang yang berbadan besar dan secara fisik lebih kuat dari dia. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena dia punya kuasa, dia ada otoritas. Ya, dia punya otoritas. Sehingga kalau dibilang Roh Kudus sebagai kuasa, ini berarti bukan bicara tentang subjek, tetapi seperti alat atau objek ya. Jadi seperti halnya Hercules, dia adalah subjek, punya otoritas ya. Nah, jadi teman-teman, Roh Kudus itu bukan kuasa ya. Roh Kudus itu bukan it tetapi who, siapa. Ya, bukan apakah Roh Kudus tetapi siapakah. Nah, kenapa pertanyaan ini yang harusnya ditanyakan? Nah, ada bukti-bukti yang jelas di dalam Alkitab bahwa Roh Kudus bukan sekedar kuasa yang abstrak, tidak berpribadi dan bisa digunakan semaunya oleh manusia. Nah, kalau di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 26 dikatakan Roh Kudus adalah penolong yang lain. Penolong yang lain di sini kalau di dalam Yohanes 14 ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya sendirian, dia akan mengirimkan penolong yang lain. Nah, kata lain di sini dalam bahasa Yunaninya adalah allos dalam bahasa Yunani ya. Nah, jadi maksudnya gini. Bahasa Yunani itu punya dua kata untuk kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah lain. Yang pertama adalah heteros, yang kedua allos. Nah, kalau heteros itu adalah lain, different from the different kind. Jadi lain memang tapi dari jenis yang memang berbeda. Gitu. Jadi ibaratnya pensil dengan garpu. Nah, itu memang lain, ya. Lain tapi memang ya jenisnya juga lain. Nah, kalau allos itu different but from the same kind. Beda tetapi dari jenis yang sama. Misalnya pensil HB dengan pensil 2B. Beda, tapi sama-sama pensil. Beda dalam artian kalau teman-teman, saya nggak tahu ya zaman kalian sekarang ya. Zaman saya dulu waktu pas dari SMA mau ke kuliah itu ada saya ikut yang namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, itu ujiannya kami itu harus menjawab soal-soal di kertas jawaban yang harus menggunakan pensil khusus 2B untuk melingkari jawaban yang dipilih ya. Jadi misalnya A berarti bulatan lingkaran yang ada di bawah huruf A itu yang harus saya urut-urut ya, saya harus tebelin pakai pensil 2B. Nah, kalau pakai pensil HB bisa nggak? Ya saya bisa, tapi kedeteksi nggak di komputer? Ya nggak bisa. Nah, tapi artinya itu beda. Beda, tetapi ya tetap sama-sama pensil. Ya. Nah, jadi allos itu different from the same kind. Nah, waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengirimkan penolong yang lain, different, tetapi from the same kind. Nah, kalau murid-murid meyakini bahwa Yesus adalah Allah dan Yesus akan mengirimkan penolong yang lain, different from the same kind, berarti kesimpulannya adalah Roh Kudus adalah Allah. Karena from the same kind as Jesus, as God. Nah, jadi teman-teman, apa buktinya bahwa Roh Kudus adalah Allah? Kalau tadi dari penjelasan Yesus jelas ya di dalam Yohanes 14 penolong yang lain. Nah, beberapa bukti yang lain adalah Roh Kudus adalah Allah. Misalnya apa? Matius 28 ayat 19. Di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Nah, ini formulasi yang sangat menarik dan saya cantumkan juga bahasa Inggrisnya ini dari versi New American Standard Bible. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Nah, kenapa ini satu hal yang menarik? Karena begini teman-teman ya, ketika dikatakan baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini kita melihat ada 3 nama yang disebutkan. Nah, kalau 3 nama yang disebutkan, maka harusnya di sini dikatakan dalam nama-nama, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, rupanya di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris pun tidak ada indikator bahwa ini bicara tentang plural, ya, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Kalau ini adalah 3 nama yang terpisah satu dengan yang lain dan memiliki derajat yang berbeda satu dengan yang lain, tingkatan level yang berbeda satu dengan yang lain, kualitas yang berbeda satu dengan yang lain, maka bisa jadi bukan name, tapi names. Nah, kalau di sini dikatakan in the name, berarti di sini sudah mengindikasikan adanya ketritunggalan Allah, bahwa 3 nama ini adalah 3 nama yang setara. Sehingga layak untuk menjadi sebuah formulasi yang tidak timpang satu dengan yang lain. Kalau diakui bahwa Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, berarti ya Roh Kudus juga adalah Allah. Nah, jadi saudara kita bisa lihat di sini formulasi pembaptisan yang Yesus katakan itu menjelaskan bahwa Roh Kudus itu setara dengan Anak, setara dengan Bapa. Nah, bagian yang berikut. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, teman-teman, ini menarik ya. Ya, semua isi Alkitab jelas menarik. Nah, teman-teman, maksud saya begini. Di ayat 3, Rasul Petrus mengatakan bahwa tindakan Ananias yang memberikan sebagian hasil penjualan tanahnya kepada Petrus dan mengakuinya bahwa itu seluruhnya, seluruh hasil penjualan, berarti dia berbohong. Petrus bilang, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Engkau mendustai Roh Kudus. Nah, di dalam ayat yang keempat, Petrus menegaskan, engkau bukan mendustai manusia, dalam artian ini hanya sebatas Petrus, tetapi engkau mendustai Allah. Engkau berusaha untuk membohongi Allah, ya. Nah, jadi di ayat 3 mendustai Roh Kudus, di ayat 4 mendustai Allah. Jadi jelas secara gamblang Petrus mengatakan bahwa ketika Ananias mendustai Roh Kudus, Ananias mendustai Allah. Roh Kudus adalah Allah. Dan kemudian di 1 Korintus 3:16, ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi ada penekanan bahwa ketika ada Roh Allah, ini bukan sekedar bicara tentang Allah Bapa, tetapi ini Roh Kudus. Ya. Dan kemudian di dalam 1 Korintus 2:10-11, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain Roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Jadi ada Allah, ada Roh. Ya, Roh Kudus. Jadi Roh Kudus juga adalah Allah. Tapi beda pribadi yang berbeda. Nah, jadi teman-teman dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Dan Roh Kudus ini bukan hanya pribadi Allah yang ditemukan jejaknya di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, tetapi sebenarnya sudah dijelaskan juga di dalam Perjanjian Lama, meskipun seringkali tidak
eksplisit ya. Nah, misalnya contoh, bandingkan Yesaya 6 ayat 8 sampai 10 dengan Kisah Rasul 28 ayat 25 sampai 27. Nah, Yesaya 6 ayat 8 sampai 10 ini biasanya ayat yang dipakai untuk khotbah-khotbah atau ibadah pengutusan ya. Ini aku utus dia. Ini meskipun ayatnya bukan begitu. Ini aku utus aku ya. Nah, ketika di ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ingat tadi teman-teman ya, ini suara Tuhan dari ayat 8 sampai 10 ini. Nah, kemudian Paulus mengutip Kisah Rasul ya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka, tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, jadi teman-teman jelas ya, di sini bagaimana Paulus menghayati bahwa apa yang tertulis di dalam kitab Yesaya itu, ketika disebut suara Tuhan, Paulus mengatakan itu suara Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang diimani sebagai Allah itu juga sudah dinyatakan di Perjanjian Lama. Oke, itu penjelasan dari tentang Roh Kudus adalah Allah. Nah, ya, jadi teman-teman ini, jadi Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri. Nah, sekarang bagian yang berikutnya adalah Roh Kudus adalah pribadi. Ya, Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tetapi dia adalah pribadi. Ya. Yang pertama, kalau dari ini ya, Yohanes 14, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan, mengingatkan. Berarti kalau bicara tentang mengajarkan, mengingatkan, di sini teman-teman kita bisa melihat bahwa hanya pribadi yang memiliki intelektualitas yang dapat bertindak dalam hal ini, yaitu mengajar. Kuasa, ya karena kuasa itu hanya alat, maka bersifat pasif dan hanya akan bisa menjadi alat bagi subjeknya. Dia akan bisa benar-benar dipakai, kuasanya benar-benar nyata dialami ketika ada yang menggunakannya. Nah, kalau di sini katakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan, berarti jelas ini adalah subjek pribadi yang, nah ini ya, punya kecerdasan gitu. Jadi kalau kuasa itu nggak bisa mikir, kalau pribadi ya bisa berpikir gitu ya. Tinggal kita mungkin sebagai pribadi kita mikir apa enggak gitu yang kita tahu ya. Tapi di sini mau dikatakan ya Roh Kudus itu kalau bisa mengajar, mengingatkan berarti punya kecerdasan ya, memiliki intelektualitas, punya pikiran. Nah, yang berikutnya, tetapi semuanya ini di 1 Korintus 12 ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Nah, kembali di sini jelas bahwa Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tetapi pribadi. Kenapa? Karena di sini dikatakan seperti yang dikehendakinya. Berarti Roh Kudus punya kehendak. Nah, hanya pribadi yang punya kehendak. Jadi tadi kita sudah dapat ya, hanya pribadi yang punya hanya pribadi yang punya pikiran. Yang kedua ini hanya pribadi yang punya kehendak, dan itu didemonstrasikan melalui ayat ini bahwa bahwa Roh Kudus adalah pribadi, punya kehendak, punya pikiran. Dan yang berikutnya adalah Efesus 4:30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.
mendukakan. Mendukakan itu berarti kan membuat bersedih. Nah, sedih itu kan perasaan. Nah, bahkan Yesaya 63:10 pun ya, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Mendukakan berarti bicara tentang kesedihan. Berarti ini bicara tentang perasaan. Sehingga karena hanya pribadi yang bisa bersedih, bisa berduka, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Roh Kudus ini adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi yang juga punya perasaan. Nah, jadi dari materi ini sampai bagian ini kita mendapatkan pemahaman bahwa Roh Kudus adalah pribadi dan Allah. Allah yang adalah pribadi. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Sehingga sikap kita terhadap Roh Kudus adalah sikap seperti kita sedang berelasi dengan seorang pribadi. Ya minta maaf ini ya, ada suara latar, ada ondel-ondel yang sedang melintasi rumah saya ya. Tidak sampai di dalam, tapi dia agak-agak mangkal ya di depan rumah saya. Entah mungkin pengen dengar materi hari ini atau ingin ngamen, nggak tahu juga. Oke. Nah, jadi sampai situ teman-teman kesimpulannya, sehingga dengan kita menyadari, meyakini, mengimani bahwa Roh Kudus adalah Allah yang berpribadi, maka sikap kita seharusnya bukan seperti kita terhadap benda mati, melainkan dengan makhluk hidup, dan terlebih makhluk hidup, bukan makhluk hidup, tapi ya pribadi yang membuat makhluk bisa jadi hidup, yaitu Allah, sehingga kita punya sikap yang sedang berelasi dengan Roh Kudus, dengan Allah. Nah, perannya seperti apa? Memang sangat-sangat banyak sekali, ya. Setidaknya yang pertama dalam hal ini, karya universal. Maksudnya apa? Kalau kita lihat di sini, karena segala rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Ya, memang tidak secara eksplisit bicara tentang Roh Kudus, tetapi dari sini kita bisa mendapatkan sebuah pemahaman bahwa dunia ini sudah semakin merosot, dunia ini sudah jatuh dalam dosa, dunia ini durhaka, tetapi dunia ini nggak langsung hancur karena kedurhakaannya, manusia tidak langsung semuanya serta-merta dikuasai oleh keberdosaan, kedurhakaan, sampai akhirnya menghancurkan berbagai macam barang, membunuh sesamanya, dan seterusnya. Nggak langsung semuanya melakukan itu, melakukan berbagai kejahatan secara massal. Kenapa? Karena ada yang menahan, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau dunia ini tidak langsung benar-benar sampai kepada klimaks keberdosaan dan kejahatannya, itu karena masih ada yang menahan, yaitu Roh Kudus. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa Roh Kudus bekerja juga termasuk atas hidup orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Nah, tetapi bedanya apa? Bedanya adalah bahwa ini karya yang universal, karya yang bersifat anugerah umum, bukan yang bersifat anugerah khusus yang menyelamatkan. Nah, yang kedua, makanya ini lebih spesifik, karya yang menyelamatkan sebagai awal dari kehidupan Kristiani. Misalnya Yohanes 3 ayat 5 dan 6, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi di sini untuk seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, ia harus dilahirkan dari air dan roh. Air di sini bukan sekedar bicara tentang pembaptisan, lambang pembersihan, tapi ini bicara tentang konteks budaya, pemahaman, tradisi orang Yahudi waktu itu. Bahwa orang itu dilahirkan dari air. Maksudnya apa dilahirkan dari air? Maksudnya adalah begini, teman-teman. Ketika seorang perempuan mengandung, hamil, maka di rahimnya itu ada janin, ya kita ya, jabang bayi ini, calon bayi ini. Nah, kita itu berada di dalam air ketuban. Sehingga disimpulkan bahwa kita itu ya maksudnya secara fisik
dilahirkan dari air itu maksudnya dilahirkan secara fisik, ya, begitu. Jadi maksudnya jika kamu itu hanya dilahirkan secara jasmania saja dan tidak dilahirkan dari roh, maka kamu nggak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi harus dua-duanya. Secara jasmani kamu lahir, dan kemudian yang kedua kamu lahir dari roh. Jadi ibaratnya lahir 2 kali, nantinya hanya mati 1 kali, yaitu kematian jasmani. Tapi kalau kamu lahir hanya 1 kali, maka kamu akan mengalami 2 kali kematian, ya. Kematian jasmani juga, kematian kekal juga. Nah, jadi di sini mau bicara tentang untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, memulai kehidupan kekristenan kita harus dilahirkan secara roh, bukan hanya lahir secara fisik jasmania. Nah, itu yang mengerjakan adalah Roh Kudus. Untuk kita bisa mengalami kelahiran kembali. Nah, yang berikutnya ya minta maaf tulisannya agak kecil ya. Memberi kuasa. Saya ambil bagian yang Yohanes 14-nya dulu saja. Minggu depan kita akan bahas Kisah Rasul 1:8. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, jadi teman-teman kita bisa memperhatikan kaitan antara bahwa kalau ada orang yang percaya kepada Yesus, dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar, tetapi bukan berarti kuasanya melampaui kuasa penebusan Kristus. Nah, yang membuat kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar itu karena di sini nih. Ayat 16 bagaimana ketika Yesus pergi kepada Bapa, di ayat 16 ia meminta kepada Bapa untuk ia akan memberikan kepada umat percaya seorang penolong yang lain. Seorang di sini maksudnya bukan orang ya, tetapi satu penolong yang lain. Gitu. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, jadi melalui bagian ini ketika seorang itu percaya kepada Kristus, sebenarnya ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan dia dan memberikan dia kuasa, menyertai dengan kuasa. Gitu. Jadi justru ini satu hal yang memberikan rasa aman buat kita, keyakinan buat kita, bahwa kita pada dirinya sendiri kita helpless, tetapi bersama dengan Roh Kudus dia akan memampukan kita. Nah, kemudian yang keempat adalah mendiami dan mencerahkan pikiran, ya. Dalam artian misalnya Yohanes 16 ayat 13-14, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Nah, jadi teman-teman bisa dari ayat-ayat ini mau dijelaskan juga bagaimana ketika Roh Kudus itu datang, maka Roh Kudus itu akan mencerahkan pikiran, menyatakan kebenaran, menyingkapkan kebenaran sehingga umat percaya itu bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Kristus. Dan kalau kita lihat di sini, ujungnya jelas bahwa Roh Kudus itu bersaksi tentang Kristus. Sehingga pekerjaan Roh Kudus itu tidak pernah dilepaskan kaitannya dari Kristus. Kalau ada orang mengatakan bahwa dia didiami Roh Kudus, maka seharusnya dari sini ada petunjuk. Apakah hidup dia memuliakan Kristus atau tidak? Atau jangan-jangan malah memuliakan dirinya sendiri, bukan memuliakan Kristus. Kenapa? Karena ini, Roh Kudus itu akan menuntun orang untuk mengerti tentang Kristus dan juga apa yang diajarkan Kristus, sekaligus juga membuat orang tersebut memuliakan Kristus. Nah, kemudian yang kelima, Roh Kudus mewakili umat dalam berdoa kepada Allah Bapa, Roma 8 ayat 26-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa,
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi di dalam erangan grief, kepedihan kita yang tidak bisa dikatakan, Roh Kudus menolong kita untuk bisa menghantarkan permohonan pergumulan yang tak terucapkan itu kepada Allah. Nah, jadi justru ini satu hal yang cukup menghiburkan kita ya teman-teman, di masa-masa pandemi seperti sekarang sudah setahunan lebih, dan nampaknya bulan ini harus makin waspada. Bulan depan juga kemungkinan kita semakin dibatasi ruang geraknya ya dengan PPKM, memang dengan tujuan yang baik. Mungkin teman-teman kita merasa mengalami kesulitan, merasa nggak tahan, baik itu secara psikologis maupun juga secara ekonomis dan lain sebagainya. Nah, tetapi Roh Kudus yang akan menolong kita sehingga setiap keluhan kita yang nggak terucapkan itu didengar oleh Bapa. Ya, jadi mengeluhlah kepada Allah. Mengeluh di sini bukan sebuah ngapain sih, bukan, tapi maksudnya tangisan, jeritan, ya, kepedihan, gitu. Yang keenam, menguduskan, Roma 8 ayat 14-17, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi bagaimana dalam bagian ini Roh Kudus itu ya kudus itu ya artinya khusus ya, dipisahkan. Bagaimana Roh Kudus itu membuat kita itu dipisahkan, tidak lagi di dalam perbudakan dosa yang membuat kita takut ketika membayangkan tentang akhir zaman, takut ketika membayangkan tentang kematian, takut karena dosa dan maut. Nah, justru dalam hal ini Roh Kudus yang mengkhususkan kita, memisahkan kita dari keberdosaan dunia ini untuk diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi teman-teman, ini satu hal yang sangat indah, bahwa Roh Kudus itu yang membuat kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita juga bisa berhak mendapatkan janji-janji Allah bersama dengan Kristus yang juga adalah anak Allah. Tetapi memang mesti dibedakan antara anak Allah secara memang hakikat, yaitu Kristus, dia kualitasnya memang adalah Allah, sedangkan kita manusia adalah anak Allah by adoption, berdasarkan adopsi, diangkat ya. Jadi secara hakikatnya ya jelas ibaratnya bukan anak kandung ya, ibarat bukan anak kandung dari bapak, tetapi ya anak angkat. Nah, meskipun anak angkat, tapi tetap berhak menerima janji-janji Allah. Nah, itu terjadi karena Roh Kudus. Sehingga kita seharusnya bersyukur. Kalau tidak ada Roh Kudus, maka kita tidak mungkin bisa menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita punya relasi yang sangat akrab dengan Allah. Kita bisa menyapa Dia sebagai Bapa kita. Yang ketujuh, menghasilkan buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi karya Roh Kudus adalah selain mengangkat kita menjadi anak-anak Allah, menguduskan kita, mengkhususkan kita menjadi anak Allah. Nah, yang di sini juga ayat dari Galatia 5, bagaimana hidup kita makin hari makin mencerminkan kebajikan-kebajikan yang ilahi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan seterusnya. Tapi teman-teman mesti ingat, ini adalah buah roh, bukan buah-buah roh. Bedanya adalah kalau buah-buah roh berarti buah rohnya ada banyak. Kalau di sini buah roh berarti buahnya hanya satu. Tetapi dengan 9 dimensi atau 9 kualitas atau 9 rasa. Intinya, pengertiannya bahwa
setiap orang Kristen seharusnya kalau memang didiami oleh Roh Allah, menghasilkan buah roh, berarti 9 kualitas ini harusnya muncul di dalam hidup orang tersebut. Cepat atau lambat, kadarnya tinggi atau rendah, tetapi 9 hal ini bukan menjadi pilihan, tetapi keharusan. 9 hal ini harus muncul di dalam hidup orang percaya tersebut. Nah, yang berikutnya adalah memberikan karunia-karunia khusus. 1 Korintus 12 ayat 8-11. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, dan kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, jadi teman-teman di sini kita bisa bedakan antara buah roh dengan karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh sumbernya dari Roh Kudus, ya, dikerjakan oleh Roh Kudus yang satu dan yang sama, tetapi setiap orang bisa berlain-lainan. Makanya dikatakan roh yang sama memberikan karunia ini, tapi kepada orang lain memberikan karunia yang beda, tetapi rohnya sama. Ya. Nah, jadi teman-teman, karunia rohani masing-masing orang percaya bisa jadi berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi kalau buah roh itu harus menjadi kualitas yang dimiliki setiap orang Kristen, apapun karunia rohani yang mereka miliki. Nah, berhubung kita barusan membahas tentang Roh Kudus adalah Allah sekaligus juga adalah pribadi berarti, maka kita hari ini membahas khusus dosa-dosa terhadap Roh Kudus, ya. Nah, di dalam Alkitab setidaknya ada 2 kategori dosa. Yang pertama yaitu dosa yang masih diampuni, masih bisa diampuni. Nah, karena itu berarti ada dosa yang tidak terampuni. Nah, makanya ini satu hal yang sangat mengerikan ya, sangat menakutkan sekali. Dosa yang tak terampuni. Jadi meskipun kita meyakini bahwa Allah yang kasih, Allah yang pengampun, tidak ada orang yang terlalu berdosa sampai-sampai tidak bisa dijangkau oleh kasih Kristus. Tidak ada orang yang terlalu bersalah sehingga tidak layak mendapatkan pengampunan Kristus. Ya meskipun ya dia tetap tidak layak, tapi tidak dapat diampuni oleh Kristus. Nah, tetapi ternyata ada dosa yang tidak terampuni. Nah, ini bukan satu hal yang kontradiksi yang melanggar sifat-sifat Allah atau melanggar kasih dan pengampunan Allah. Nanti kita akan melihat karena ini satu hal yang sinergi, berhubungan. Dosa yang tidak terampuni itu apa? Jawabannya ini. Dosa terhadap Roh Kudus. Tapi secara spesifik yaitu apa? Menghujat Roh Kudus. Jadi dosa-dosa yang ada itu masih diampuni, tetapi dosa yang ini tidak akan terampuni. Yaitu apa? Dosa menghujat Roh Kudus. Ambil contoh kutipan yang saya ambil dari Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, ini menarik ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kepada para pendengarnya, kamu menolak saya saat ini, kamu masih dapat pengampunan. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, kamu nggak akan diampuni. Artinya apa? Nggak ada apapun yang bisa diberikan untuk manusia ini bisa selamat, bisa diampuni. Dia jelas akan tetap di neraka. Nah, kenapa? Gini, kalau dari segi penjelasannya, maka tidak ada pribadi Allah lagi yang tersisa untuk ditaati. Jadi kalau di dalam Alkitab, memang meskipun ketiga pribadi Allah ini sebenarnya bekerja bersama-sama, tetapi yang
Kadang-kadang mana yang lebih menonjol, mana yang kurang menonjol itu bisa kita lihat ya. Misalnya di dalam penyaliban yang jelas menonjol adalah Allah Anak di situ. Yang disalibkan adalah Allah Anak, bukan Roh Kudus. Nah, jadi maksudnya begini, ketika Anak Manusia disalibkan, kemudian bangkit dan naik ke sorga, nah di dalam Kisah Rasul 2 jelas Roh Kudus turun. Nah kalau Roh Kudus ini ditolak juga, berarti tidak ada lagi yang tersisa ya, pribadi Allah yang lain yang tersisa. Jadi ibaratnya kamu udah menolak Allah Bapa, menolak Allah Anak, kalau Allah Roh Kudus ditolak juga ya udah selesai. Nggak ada lagi. Intinya ya kamu menolak seluruhnya gitu. Nggak ada pribadi Allah lagi yang tersisa untuk ditaati. Jadi ya udah, berarti kamu akan tetap di dalam dosamu. Nah, yang berikutnya juga adalah bahwa pekerjaan Roh Kudus salah satunya adalah di dalam Yohanes 16 ayat 8 yaitu menginsafkan dosa. Jadi kalau misalnya dia menghujat Roh Kudus berarti dia berkata bahwa saya tidak mau bertobat dari dosa-dosa saya. Nah, menghujat Roh Kudus berarti menolak karyanya untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena itu tadi, ketika orang menolak Kristus ya, berarti dia berkata saya tidak mau diampuni dosanya melalui cara yang Kristus lakukan. Nah, memang untuk pendengarnya waktu itu masih ada kesempatan dalam artian ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus yang akan secara eksplisit akan dominan bekerja di sana. Nah, tetapi kalau untuk kita sekarang ini dua hal yang sangat jelas dalam artian kita bisa mengetahui tentang Yesus itu ya melalui karya Roh Kudus, melalui pencerahan dari Roh Kudus, penjelasan dari Roh Kudus tentang ayat-ayat dalam Alkitab. Ketika ditolak, berarti sebenarnya kita sedang menghujat Roh Kudus, merendahkan, menghina Roh Kudus sebagai pribadi yang hendak menyatakan tentang Yesus kepada kita untuk kita percayai. Sehingga dosa yang tidak terampuni itu adalah menghujat Roh Kudus alias menolak karya Roh Kudus untuk kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ini yang dilakukan berarti tidak ada jalan lain lagi buat dia mengalami pengampunan dan keselamatan. Gitu ya. Jadi sangat-sangat mengerikan ya hal ini. Dan ini pemahaman yang saling berkaitan ya. Menolak Yesus berarti menghujat Roh Kudus. Kalau konteks Lukas 12 itu masih ada semacam perbedaan ya. Karena Roh Kudus tidak secara eksplisit menyatakan diri untuk membawa orang bertobat kepada Kristus di dalam konteks waktu itu. Ya, tetapi di dalam konteks kita sekarang itu jelas dua hal yang berkaitan. Nah, kita masuk kepada bagian yang berikut yaitu dosa yang masih diampuni, dosa terhadap Roh Kudus yang masih diampuni. Yang pertama yaitu mendukakan Roh Kudus, Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang mementeraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, jadi teman-teman kita bisa mendapatkan sebuah pemahaman di sini, mendukakan itu berarti kan bicara tentang perasaan ya. Perasaan sedih. Nah, teman-teman sekarang kan banyak sekali ya kabar-kabar tentang kematian seseorang karena COVID. Ini juga di WA saya berkali-kali dapat berita tadi pagi ada yang meninggal karena COVID, kemarin juga ada yang meninggal karena COVID, bahkan sampai ada 2-3 orang gitu ya. Begini teman-teman, waktu saya dapat kabar itu menurut teman-teman saya sedih nggak? Ya sedih ya, kalau nggak sedih gawat ya. Nah cuman begini, bandingkan antara kesedihan saya ketika orang terdekat saya meninggal dengan orang yang tidak ada relasinya apa-apa dengan saya yang meninggal, seperti apa kesedihannya? Kira-kira sama atau beda? Pasti beda kan? Dan teman-teman, kalau misalnya di sini teman-teman cukup ekspresif,
Bisa jadi ketika ada orang terdekatmu yang meninggal, kamu bisa sampai nangis gitu ya, nangis bombay ya, meskipun kita kalau ngupas bawang bombay nggak pernah nangis sebenarnya ya, ya maksudnya ukurannya aja yang lebih besar dari bawang merah ya, padahal yang bikin kita nangis kalau kupas bawang ya bawang merah bukan bawang bombay. Kecuali ya getahnya bawang bombay yang kecipratan ke mata kita ya kita perih juga ya. Nah, cuman maksudnya kita bisa sampai nangis bombay gitu ya, nangis berderai air mata, sampai matanya bengkak, kelopak matanya yang bengkak, sampai susah tidur, nggak mau makan. Ketika orang yang kita kasihi itu meninggal, artinya kita bisa sampai begitu berduka ketika ada cinta di situ. Nah, jadi teman-teman, dari hari ini kita ketika dikatakan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, artinya di satu sisi kita sedang melakukan hal yang menyakiti hatinya. Berarti sebenarnya Roh Kudus itu mencintai kita. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang mendukakan, ia begitu bersedih. Ia begitu bersedih, ia begitu berduka karena dia mencintai kita. Jadi teman-teman ya dibayangkan seperti misalnya ya ketika anak saya melakukan kesalahan, kadang-kadang saya ngomelin. Waktu saya ngomelin, saya bukannya di dalam kekesalan, "Gua omelin lu biar mati lu," enggak. Tetapi waktu saya ngomelin dan kemudian melihat dia sedih, saya juga sedih teman-teman. Nah jadi tapi di satu sisi ya saya harus ngomelin karena untuk dia belajar dari kesalahannya gitu ya. Tetapi saya tidak melakukan itu tidak ngomelin di dalam kekesalan kebencian, tetapi karena saya sayang gitu. Jadi saya sedih karena saya sayang ya. Nah jadi teman-teman dari sini kita mesti memahami ya bahwa ketika kita nanti akan membahas lebih dalam tentang mendukakan Roh Kudus ya kita harus ingat bahwa dia begitu mencintai kita. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang disebut sebagai mendukakan Roh Kudus, kita sebenarnya membuat dia begitu bersedih. Nah, mendukakan kalau di dalam Theological Dictionary of New Testament ya dalam kosakata di dalam Alkitab tersebut, mendukakan itu kira-kira apa ya? Persamaan katanya ini, melukai, menyinggung kehormatan, menghina, mencemooh. Jadi bukan hanya membuat sedih tapi benar-benar sampai merendahkan gitu, ya. Ini satu definisi yang sangat mendalam ya. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, teman-teman tadi ingat ya, itu Efesus 4 ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Nah, jadi kita mau spesifikkan seperti apa sih mendukakan Roh Kudus ya? Kalau gitu kita kaitkan dengan ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Nah, ayat sebelumnya 29 dikatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, jadi teman-teman dari sini kita mendukakan Roh Kudus ketika ada ketidakkonsistenan seperti perkataan yang kotor dan sia-sia. Ya, jadi kata-kata yang kotor dan yang keluar dari mulut kita itu yang sia-sia, yang menyakiti hati sesama kita, yang ya isinya benar-benar adalah satu ungkapan kebencian, yang adalah kita kalau marah itu kan biasanya ini ya keluar kata-kata yang intinya kita pengen menyakiti dia. Itu kita sebenarnya sedang mendukakan Roh Kudus. Ya, kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kata-kata yang kadang-kadang jokes bukan jokes bapak-bapak ya, lucu-lucuan yang kadang-kadang sebenarnya body shaming dan seterusnya itu satu hal yang sebenarnya mendukakan Roh Kudus juga. Dan kemudian konteks bawahnya ayat 31-32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, jadi di sini kedengkian terhadap sesama itu pun adalah wujud konkret kita mendukakan Roh Kudus. Nah, yang terakhir adalah memadamkan Roh Kudus. Berkaitan dengan tema kita hari ini, api Roh Suci bakar hatiku, berarti bicara tentang api antara dia membakar atau dia padam. Nah, rupanya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan janganlah padamkan roh. Jangan padamkan roh di sini bukan maksudnya kemudian kita melakukan sesuatu yang kalau tadi misalnya api dipadamkan berarti api itu kita berikan perlakuan tertentu sehingga mati ya, habis. Bukan.
Jangan padamkan di sini bukan maksudnya kita membuat sesuatu yang akhirnya melakukan sesuatu yang akhirnya roh itu hilang, lenyap, tidak, bukan seperti itu. Kita tidak mampu melakukannya, tetapi ini adalah sebuah gambaran bahwa yang pertama, Roh Kudus itu seperti api yang kudus, diibaratkan seperti api yang kudus. Karena di satu sisi memang zaman itu api selain untuk menghanguskan, tetapi juga sekaligus juga untuk memurnikan, ya. Memang di zaman itu ada tempat yang namanya Gehenna. Gehenna itu sebenarnya kayak TPA ya, tempat pembuangan akhir. Nah, Gehenna ini seringkali dipakai sebagai kosakata yang diartikan neraka ya, perapian yang menyala-nyala. Nah, jadi itu api yang menghanguskan, menghancurkan. Tetapi ya api juga bisa menjadi sesuatu yang menguduskan, menyucikan, memurnikan ya. Kemurnian emas bahkan bisa diuji melalui dibakar dengan api. Nah, Matius 3:11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, ada penyucian di situ. Nah, jadi Roh Kudus itu ketika dikatakan kita memadamkan roh, artinya kita menghalangi atau meredam diri atau orang lain dalam menggunakan karunia roh di dalam dirinya dan bersaksi. Nah, jadi ingat ya, ini kan tadi 1 Tesalonika 5, berarti kita coba lihat pengertiannya di dalam ayat-ayat yang dekat dengan ayat tadi. Misalnya 1 Tesalonika 5 ayat 12, kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Jadi dalam hal ini teman-teman kita lanjut ya. Ayat 22 dan 23-nya, 21-23, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi teman-teman, kita lihat ada korelasinya ya, bagaimana kita menghalangi, meredam orang-orang yang giat bekerja keras di antara umat, melayani, memberikan kemurahan hati, memadamkan roh berarti meredam orang-orang tertentu untuk bisa melayani. Ya, kadang-kadang juga ini ya, dengan kata-kata yang merendahkan atau memberikan penilaian yang sangat menjatuhkan. Kadang-kadang kalau kita lagi evaluasi pelayanan itu kita mesti hati-hati juga ya. Membuat orang itu bukannya belajar dari kesalahan tapi malah hanya sampai kepada dihantui oleh kesalahan. Nah, yang berikutnya juga karena surat Tesalonika ini sangat kuat membahas tema tentang kedatangan Yesus yang kedua, maka memadamkan roh berarti melemahkan kerinduan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Jadi ketika seseorang itu diajak untuk tidak lagi mengaitkan hidupnya dengan Yesus yang akan datang kedua kalinya, itu kita sedang memadamkan roh. Kenapa teman-teman ya? Karena itu tadi, kalau misalnya kita hanya memikirkan tentang bagaimana saya bisa hidup di dunia ini, bagaimana saya bisa studi, bagaimana saya bisa bekerja, bagaimana nanti saya bisa menikah, dan seterusnya. Kita nggak pernah mengaitkan bagaimana kalau nanti Tuhan Yesus datang. Apa hubungannya dengan itu semua? Nah, jadi teman-teman memadamkan roh itu salah satu yang jelasnya di dalam 1 Tesalonika adalah ini. Membuat kita tidak lagi rindu untuk Yesus datang yang kedua kalinya, atau membuat kita tidak lagi mengaitkan hidup kita dengan kedatangan Yesus yang kedua tersebut. Nah, teman-teman ya sampai sini dulu materinya mengenai doktrin Roh Kudus. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih Bang Abe untuk pemaparannya. Nah, teman-teman kita masih ada sekitaran 8-10 menit untuk tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya terkait pembahasan kita pada hari ini? Kalau ada langsung open mic aja teman-teman, atau enggak taruh di room chat teman-teman.
Adakah teman-teman? Shalom Bang. Ya, Lydia, silakan. Shalom Bang, perkenalkan aku Lydia dari PMK Poltekkes Jakarta 2, angkatan 2019. Nah, tadi kan Bang Abraham udah bilang kalau Roh Kudus itu sama dengan Allah, tapi Roh Kudus itu juga adalah salah satu pribadi. Nah, gimana sih Bang cara kita memaknai kehadiran Roh Kudus itu secara pribadi di dalam hidup kita? Terima kasih. Mungkin bisa langsung Oke. dijawab, Bang. Itu ya. Bagaimana kita memaknai? Ya, kalau memaknai berarti kita itu melibatkan ini ya, melibatkan kesadaran dan pemikiran. Ya, untuk kita bisa memaknai berarti kita libatkan informasi ke dalam kesadaran dan pikiran kita. Nah, informasinya apa? Ya, informasinya yang berada di dalam, yang terdapat di dalam Alkitab, gitu, tentang Roh Kudus, gitu. Jadi memang kadang-kadang kita itu mesti waspada. Roh Kudus itu kita jadikan seperti kuasa mistik ya. Minggu depan kita akan bahas ya tentang kepenuhan Roh Kudus itu apa bedanya dengan kerasukan Roh Kudus ya. Pernah nggak sih istilah Roh Kudus dijadikan sebagai itu ya, kita kerasukan Roh Kudus. Nah, minggu depan kita bahas itu. Nah, jadi memaknainya adalah itu tadi. Ketika berkaitan dengan misalnya ya, ketika kita mengalami merasa sendiri, merasa ditinggalkan, ketika kita dalam pelayanan kok sepertinya nggak ada yang mendukung. Nah, Matius 28 ayat 19-20, khususnya ayat 20 kan dikatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, tadi kalau teman-teman masih ingat kutipan ayat dari Injil Yohanes yang saya cantumkan di dalam salah satu slide saya kan, Yesus mengatakan, Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, jadi ketika kita merasa sendirian, kita merasa ditinggalkan, tidak ada yang mengerti kita, tidak ada yang mendukung kita di dalam pelayanan, tidak ada yang ibaratnya kita kok hanya kita sendirian yang letih melayani di persekutuan. Nah, ayat tadi mengingatkan bahwa ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kamu, gitu. Itu salah satunya ya. Dan ketika misalnya teman-teman tadi ya dari ayat-ayat tadi tentang mendukakan Roh Kudus, memadamkan roh. Nah, tadi kan misalnya ketika teman-teman pengen mengeluarkan kata-kata yang kotor dan sia-sia, terus diingat, oh nggak boleh nih. Nah, ketika teman-teman teringat itu, Roh Kudus sedang bekerja mengingatkanmu. Ya. Tinggal pertanyaannya, kamu akan patuh apa enggak, gitu. Ya, jadi itu salah satunya juga ya. Ketika teman-teman tergoda untuk melakukan dosa tertentu ya seperti tadi, dan kemudian diingatkan, nah ini diingatkan di sini kan mungkin nggak langsung ada suara yang dari speaker gitu, "Weh, nggak boleh kayak gitu," nggak ya. Itu nggak tahu dari mana speakernya ya. Nah, jadi ketika ada suara itu di dalam hati, wah itu bisikan Roh Kudus untuk kita menaati Tuhan, untuk kita tidak mendukakan Dia, gitu contohnya ya. Oke, semoga bisa membantu. Ada lagi Oke, mau nanya? Bang. Atau Jadi mau nanya tentang lagi mengingat itu sambungannya? ya. Oh, oke. Oh, Lydia, ada mau pertanyaan lanjutan nggak? Kita masih punya waktu sekitar 4 menit, teman-teman. Mungkin satu pertanyaan lagi. Oh, Lydia udah makasih, Bang. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Satu pertanyaan mungkin. Halo. Ya, Daniel, silakan. Nah, sebenarnya aku bukan pengen nanya sih, cuma pengen nge-backup ya, pengen coba bisa nge-backup Bang Abi gitu, tentang kan ngejelasin tentang Roh Kudus sebagai pribadi gitu. Mungkin sebenarnya buat nge-backup itu seperti ingat ada dari 2 Samuel 23 ayat 2 sampai 3 gitu. Sebenarnya buat nge-backup di sini dibilang kalau Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku. Dan seterusnya gitu. Ini gunung batu Israel ini disebut sejajar dengan Allah Israel, dan sini disinggung juga tentang Roh Tuhan. Jadi gampang itu dibilang di sini saya kita simpulkan bahwa Roh Tuhan itu disebut dengan sebutan yang khusus buat Allah Israel, karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri gitu. Itu sih menurut aku. Tolong dikoreksi kalau aku salah gitu. Thank you sih.
Thank you Daniel untuk tambahannya. Adakah Oke, thank teman-teman you. lagi yang ingin bertanya? Mungkin bisa satu lagi. Bang, saya Yohanes dari Trisakti. Tanya Bang, Silakan Yo. sebenarnya sini lebih ke ini sih tentang kehendak diri, kehendak Roh Kudus. Maksudnya bagaimana kira kita bisa peka bahwa apakah ini sebenarnya ya kehendak Roh atas kita atau emang nih kehendak diri aja gitu sebenarnya dalam kita memutuskan sesuatu itu. Oh, oke. Kedengeran? Thank you. Iya, jelas. Apakah itu kehendak diri sendiri atau itu kehendak dari Roh Kudus gitu ya? Oke. Kalau dari ayat-ayat yang tadi sempat saya cantumkan, setidaknya koridornya cukup ini ya, cukup menolong ya, bahwa Roh Kudus itu tidak bekerja hanya sebatas mengarahkan orang untuk lepas dari masalah atau melakukan kebajikan, ya. Tetapi mengarahkan orang untuk mempermuliakan Kristus, gitu. Nah, jadi pertanyaannya apakah tindakan saya ini didasari oleh kehendak saya, keputusan saya itu berdasarkan kehendak saya atau ini kehendak Roh Kudus? Ya, jangan lepaskan kaitan Roh Kudus dengan Kristus, gitu. Apakah keputusan itu menjadi keputusan yang memang paling optimal untuk memuliakan Kristus, gitu. Gitu ya. Jadi bisa menjadi sebuah pilihan atau menyempurnakan pilihan itu, gitu. Misalnya gini ya, awalnya teman-teman terlibat dalam pelayanan karena nggak ada orang lagi nih yang melayani. Nah, teman-teman mungkin tergerak, waduh, kalau nggak ada yang melayani bisa hancur nih persekutuan mahasiswa di kampus saya. Nah, mungkin itu respon manusiawi kita, dorongan kita secara logis ya. Nah, tapi ketika kita berjumpa dengan firman Tuhan bahwa kita bukan juru selamat, Yesus adalah juru selamat, dan Yesus bisa melakukan berbagai cara juga selain melalui kita. Kalaupun tidak ada orang sama sekali yang menyerahkan diri, Tuhan punya cara yang lain. Nah, ketika kita kemudian sampai kepada bagian itu, maka kita akan sadar bahwa kalau nanti kita tetap memutuskan melayani di kampus, di PMK, bukan karena kita mau jadi hero di kampus, tetapi karena kalau memang Tuhan berkenan, ya udah saya jalani, gitu. Ya, jadi motifnya menyempurnakan ya, menguduskan pilihan itu, gitu. Itu ya, semoga bisa membantu. Kalau memang mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan lain, kayaknya waktunya udah mau habis ya. Jadi silakan nanti dikumpulkan minggu depan ditanyakan ya. Nanti minggu depan saya coba atur untuk mungkin materinya bisa lebih kompak ya. Oke, thank you Bang Abe. Jadi teman-teman kayak tadi bilang Bang Abe, kalau masih ada pertanyaan boleh dikumpulin dulu ya. Makanya hadir di PPM Roh Kudus part yang kedua gitu. Nah, mungkin Bang Abe bisa langsung tutup untuk firman, tutup dengan doa untuk firman, Bang. Oke, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk bagian pertama dari doktrin Roh Kudus yang kami pelajari hari ini. Tolong kami untuk mensyukuri bahwa kami punya Allah Tritunggal, dan dalam hal ini kami juga memiliki Allah Roh Kudus yang menyertai kami dan juga yang akan menolong kami untuk mempermuliakan Kristus di dalam keseharian, di dalam studi dan pekerjaan, dan di dalam keluarga. Kau yang pimpin kami untuk kegiatan selanjutnya ataupun sesi selanjutnya. Dalam nama-Mu. Halo semuanya, aku akan menyampaikan warta kita pada hari ini. Yang pertama ada pelayan, untuk MC-nya ada Bang Alfa dari STIS Angkatan 2017, dan slider kita ada Cairani dari, oh ya terima kasih spotlight-nya. Dan slider kita ada Cairani dari STAN 18, ya usirnya ada aku, dan pembicara kita tadi ada Bang Abraham. Siapa di sini yang cita-citanya mau jadi pelayan di ibadah PMKJ? Ya mungkin next time ya teman-teman. Oke, terus ini ada Bible Study buat Senin sama Selasa. Besok kita bakal eksposisi teman-teman, ngelanjutin Yeremia, yaitu dari Yeremia 30 ayat 1 sampai 24. Terus jangan lupa juga bulletin doa Nehemia, kita kali ini akan
mendoakan dan membaca sharing dari kampus-kampus yang ada ditulis di situ, dan jangan lupa ada Dudu, teman-teman. Dudu PMKJ. Ya mungkin teman-teman udah ada yang tahu. Ya oke lah. Terus apa lagi ya? Ya udah lanjut aja Bang. Terus jangan lupa juga teman-teman ada P5W mendatang, itu tanggal 24 Agustus tahun 2021 ya teman-teman. Jangan lupa diajak teman-teman yang lainnya. Oke, itu aja ya. Oke, terima Iya. kasih. Makasih Jer buat wartanya. Nah, teman-teman, tadi kita telah belajar bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa, tetapi dia adalah pribadi dan juga adalah Allah. Karena itu, mari kita meminta Roh Kudus untuk membakar hati kita semua, sehingga kita dimampukan untuk dapat dengan giat bekerja bagi nama Tuhan. Sebagai nyanyian penutup, mari kita nyanyikan Api Roh Suci Bakar Hatiku. Bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari, Roh Pentakosta, giat bagi nama-Mu, api Roh Suci, bakar hatiku. Api Roh Suci, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari, Roh Pentakosta, giat bagi nama-Mu, api Roh Suci, bakar hatiku. Api Roh Suci, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari, Roh Pentakosta, giat bagi nama-Mu, api Roh Suci, bakar hatiku. Untuk menutup ibadah kita di sore hari ini dengan doa, aku meminta Kak Bebet untuk menutup dengan doa. Oke, suaraku kedengeran? Dengar Kak. Teman-teman, mari kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui kasih karunia di dalam pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus dan juga oleh pertolongan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh sekali lagi belajar dan disegarkan tentang pribadi yang senantiasa hadir di dalam diri kami orang percaya, yaitu belajar tentang Allah Roh Kudus. Kami bersyukur untuk setiap pemaparan dari Bang Abe. Kami berdoa kiranya bagian pertama yang sudah kami pelajari ini boleh kami renungkan, boleh semakin kami hayati kebenarannya, kami alami kuasanya di dalam kehidupan kami, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kami sungguh berdoa supaya kami pun terus Tuhan berikan kerinduan, kegerakan hati juga untuk kembali mengikuti bagian keduanya nanti supaya kami semakin utuh dalam belajar tentang pribadi Allah Roh Kudus. Kami bersyukur ya Bapak untuk Bang Abe yang sudah membagikan kepada kami, kiranya Engkau juga yang memberkati anakmu tersebut di dalam pelayanan demi pelayanan, Engkau melindungi dan menjagai Bang Abe, memberikan kekuatan serta kesehatan sehingga di masa-masa yang sulit yang sebetulnya juga mengkhawatirkan buat kami ini, Bang Abe secara khusus boleh terus Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepadanya. Kami serahkan juga setiap kegiatan kami setelah ini, Tuhan yang juga memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kasih Kak Bebet. Jadi demikian ibadah kita pada hari ini telah selesai. Ya, teman-teman mungkin boleh mengambil saat teduh.